Assalamualaikum Mas Irwan. Waalaikumsalam. Kali ini kita akan membahas pohon yang unik Santigi, dimana kita mau menentukan arahnya ini pohon surrealis atau pohon ekspresi ya Mas ya, Alirannya ya. alirannya ya Mas ya. Iya. Ini kita masih belum menentukan ya. Jadi masih banyak cabang yang kita eh, besarkan ya. Proses pertumbuhannya itu. Jadi tergantung bagaimana kita tentukan dulu alirannya ini, apakah ekspresi atau surrealis. Ekspresionis atau surrealis. Kalau ekspresionis ini kan menekankan ekspresi emosi. Ya ekspresi. Jadi bagaimana cabang-cabang, kalau kita bicara dalam perbonsaian ekspresionis itu, bagaimana cabang-cabang dan rantingnya itu menunjukkan ekspresi dari kreatornya. Oh, ekspresi itu ekspresi dari kreator ya, Iya, bukan bentuk alami dari pohon. Bukan, tapi ekspresi dari kreator itu tetap menggunakan logika alamnya ya, sehingga contoh misalnya ya, sehingga dia itu berkesesuaian. Contoh, pada saat di sini ada akar, alur akar, batang. Nah, maka yang ditentukan itu bagaimana akar dan batang ini seirama, mengandung emosi ekspresi yang tertentu sehingga harmoni, tetap harmoni. Tetapi di situ ada plusnya, yaitu karakteristik dari alur-alur batangnya dan sampai ke ranting itu menunjukkan emosi dari kreatornya. Itu kalau Ekspresi. ekspresionis. Kalau surrealis Mas? Kalau surrealis justru menentang logika ya. Menentang logika. Jadi malah terbalik ya. Kalau menentang logika kita bisa lebih bebas gitu kan. Semisal akarnya itu ada di atas, kemudian dia meliuknya muter tak jelas ke sana ke belakang, dari belakang muncul ke depan, tapi di situ tetap menjadi sebuah karya seni yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan mestinya oleh kreatornya. Jadi menentang logika, tidak biasa. Kontemporer misalnya, tiba-tiba dia bukan tiba-tiba ya, dirancang ya, Memang di setting seperti setting ya, misalnya di atas diberi batu yang digendong, kemudian akarnya ke bawah, kemudian memental ke atas. Banyak sekali yang bisa dieksplorasi dari surrealis. Yang kontemporer itu yang seperti apa itu Mas? Kalau kita menggunakan Istilah kontemporer itu kan kebaruan-kebaruan, kekinian gaya yang biasanya tidak biasa, tidak umum, ora umum. Nalente. Iya, itu istilah untuk kontemporer itu pemahamannya seperti itu. Berarti sama dengan surrealis ya, kontemporer itu ya? Ya, makanya kan terminologi surrealis itu kan sebenarnya itu di seni rupa, tapi karena kita juga menganggap seni bonsai itu adalah bagian dari seni ya, maka kemudian kita meminjam istilah surrealis itu. Ada yang menggunakan istilah kontemporer karena ada fenomena banyaknya kreativitas dalam perbonsaian itu yang dianggap nyeleneh atau baru, itu maka menggunakan istilah itu juga, kontemporer. Nah, pohon ini kira-kira ke depannya di konsep seperti apa Mas? Ada dua pilihan, tapi kalau saya ada kecenderungan kepada surrealis. Surrealis ya? Iya, mengapa? Karena saya ingin mengeksplorasi lebih bebas lagi tanpa ada ikatan pakem-pakem
Makanya ini bukan bonsai kontes kalau menurut saya, tapi bonsai yang benar-benar menjadi objek untuk kita kita tampilkan dalam sebagai bonsai yang aliran surrealis. Jadi kira-kira seperti apa nanti kalau bentuknya, konsepnya kalau dijadikan surrealis, Mas? Ya, kira-kira ini yang akan kita pakai ya. Ya. Di sini dari akar batang, kemudian dia meliuk ke sini. Nah, dia setelah itu kita akan larikan ke sini lagi, ke arah sana lagi. Secara logika dia kan mestinya condong lebih berat ke sini kan? Iya. Nah, berhubung surrealis alirannya yang kita tentukan, maka kita akan kembalikan lagi ke sana, nanti kembali lagi ke sini. Jadi nggak ada, secara tampilan umum itu tidak ada semacam ini kemana sih alurnya, semacam tidak ada kejelasan. Tapi di sini ada kebebasan dalam kita membuat karya bonsai, yaitu surrealis. Makanya untuk surrealis sendiri itu dalam tanda kutip cukup sulit untuk bisa berprestasi di kontes-kontes ya. Yang umum itu adalah natural dengan ekspresi pada umumnya. Berarti kalau ke surrealis ini nanti konsepnya, untuk yang cabang ini jadi apa ini nanti? Dibuang atau dikeringkan kira-kira? Ya, tergantung komposisinya nanti ya. Untuk cabang yang ini bisa kita kurangi gitu Mas. Tidak semuanya, tetap kita mempertimbangkan di situ ada sentuhan harmoni. Walaupun katakanlah itu bisa bebas, hanya saja tetap di situ mempertimbangkan mewakili dari pikiran dari desainernya seperti itu. Tapi untuk saya lihat untuk pertumbuhan itu dominan di sini Mas, akarnya Mas. Iya, kalau kita berbicara logika, memang anatomi pohonnya. Iya, memang dominan di sini kering. Sehingga otomatis kehidupannya kan ke sini dia. Iya, mencari kesuburan yang di sini kan. Betul. Ya? Nah, kalau kita berbicara logika alam ya. Nah, berhubung karena konsepnya adalah aliran surrealis, kita tentang, kita balik ya. Surrealis itu kan surrealis. Jadi dia kasarannya ya, dia tidak logis, tidak realis, tidak logis. Anti mainstream ya. Anti mainstream bisa seperti itu juga. Makanya kita tentang. Dia sebenarnya aslinya begini. Condongnya ke sini mestinya secara alam. Tapi karena kita mau berkarya surrealis, ya udah kita balik. Kalau perlu, kalau ada akar yang kita reposisi lagi ya. Terserah itu seperti apa, yang jelas dia tetap terstruktur ya. Nggak bisa kemudian di los begitu ini surrealis, nggak bisa, karena surrealis tetap ada konsepnya, ada pertanggungjawaban karya, sehingga struktur dari pohon itu ada kejelasan dan bisa dijelaskan mengapa begini. Mungkin kita berbicara filosofi atau apa, itu tergantung bagaimana cara kita menampilkan karya itu dan cara kita bertanggung jawab terhadap karya itu. Benar. Karena setiap karya itu pasti dipertanyakan nanti ya Mas. Iya, ada istilah begini Mas. Pertanggungjawaban karya. Pertanggungjawaban karya, benar. Jadi tidak asal nanem gitu. Kalau bonsai ini. Jadi kita berkarya, kita harus mempertanggungjawabkan. Nah, di situ pasti akan ada perdebatan, ada terjadi diskusi, sharing ya. Sehingga karya itu benar-benar bisa kita bedah seperti apa maksud dan tujuan dari desainer, dan kemudian secara total performanya itu seperti apa juga akan kelihatan hasil akhirnya. Berarti kalau ke surrealis nih prosesnya ya lumayan panjang ya Mas ya.
Ya, betul sekali Mas. Kalau misal cabang ini dibalik lagi ke sini, kira-kira butuh berapa lama itu lagi? Saya tidak bisa memprediksi, Tidak bisa prediksi ya. ya. Lagi-lagi tidak bisa memprediksi. Tetapi kalau 3 tahun itu kurang. Masih kurang. Iya. Kecuali kita mau buat asal-asalan, monggo selesai gitu ya. Sebab ini kan walaupun dikatakan itu tidak logis, tetapi kita kan ingin karya kita berbobot, sehingga pertumbuhan dari pohon itu juga harus kita perhatikan. Benar. Tetap bobot itu kita upayakan agar karya kita berkualitas. Karena berbonsai itu tidak cuman belajar gerakan juga ya Mas ya. Belajar botani dan anatomi pohon itu penting ya. Pelajaran dasar itu kan mungkin ya. Penting sekali. Karena setelah kita mengetahui sifat-sifat pohon, dia maunya pohon ini apa, jenis ini maunya bagaimana dan seperti apa. Dan habitat aslinya seperti Iya. apa ya. Sehingga, Kita harus sesuaikan nih. kita saat memperlakukan pohon itu, kita akan ketika perlakuannya itu benar dan sesuai dengan kondisi pohonnya, kondisi di alamnya seperti apa, maka tentunya hasilnya akan maksimal. Ada tips dan trik untuk pohon itu biar subur Mas, buat pemula-pemula ini Oh iya, yang masih pada umumnya ya, kalau yang penting kita itu airnya jangan sampai terlambat. terlambat ya. Gitu. Minimal kalau kemarau itu berapa kali kita penyiraman? Kalau saat ini ya kemarau minimal 2 kali. 2 kali. Minimal. Pagi Jadi, dan sore ya. Pagi dan sore. Jangan sampai itu hanya di musim kemarau itu hanya sekali ya. Karena itu akan membuat pertumbuhan melambat. Dan untuk pemupukan pupuk cairnya itu 3 hari sekali. Biasanya Cair. menggunakan apa pupuk cairnya Mas? Kalau saya menggunakan pupuk cair dari urinnya kambing yang difermentasi. Itu untuk pemupukan di media tanam ya? Di media tanam. Kalau untuk pemupukan di daun? Sementara saya masih belum ada masalah dengan daun ini ya. Jadi saya biarkan, ini cukup mengkilat juga ini terkena matahari. Cukup baik ini dari daun-daunnya ini subur juga, termasuk sehat ya. Dia menjuntai-juntai begini. Jadi cenderung tidak ada masalah untuk daun ini. Biasanya musim penghujan Mas, itu ada kutu air ya. Oh penghujan ya, biasanya penghujan yang malah banyak ini. Iya. Serangga ya. Iya, jadi saya secara manual aja, begitu ada yang kuning-kuning di sini ya ini saya bersihkan, telatin gitu. Terus kemudian kesempatan untuk mempruning itu kan. Iya. Itu. Biasanya itu masih secara manual karena tidak begitu banyak koleksi di sini sehingga bisa ditangani secara manual ya. Iya, secara manual. Kalau untuk koleksi bonsainya lebih banyak mungkin ya Mas ya. Iya. Nah, itu penanganan untuk serangga itu gimana Mas? Kan nggak bisa untuk manual Mas. Maksudnya untuk betul. insek-inseknya itu Semprot ya. Saya tidak menyebut merek. Tinggal tanya aja di itu ya. Karena tidak ada sponsor. Yang jelas untuk apa itu istilahnya yang diaplikasikan ke daun. Iya. Jadi ketika daunnya bermasalah seperti itu, tinggal merek itu. Itu ada khususnya Pak. Itu lebih simpel ya. Langsung ke daun. Mantap. Nah, iramanya maunya kena ini. Nah, depan saya bicara imbang kan aku pada sini ketok. Pak? Tadi perhatikan habis. Terus Ya, Bang. Bro, Bang.
Iya. Enggak bertahan. tetap Bertahan ya. Cuman tinggal di apa? Diperbaiki anunya. Iya, Sini. ujungnya ya. Karena mahkotanya sini Ki. Hmm, Nah, di atasnya ini karena sudah mau hidup normal di sini. iya. Kan awal depannya sana, Ah, makanya betul. dipaksa di sini udah karena Kondisi ya. iya, nggak bisa dipaksa. Unik ya ini ya, pohon. Unik alami. Atena karena alami masa ini. Iya. Begitu masa tanah kena nih. Ini apa?